Surat Al-Kafirun turun adalah para tokoh kafir Quraisy menawarkan diri kepada Nabi untuk menyembah Allah selama 1 tahun. Dengan syarat setelah itu Nabi harus menyembah berhala-berhala mereka selama 1 tahun juga. Karena hal itulah Allah menurunkan surat Al-Kafirun ini. Naam, barakallahu fiik, jazakumullahu khairan. Ya, ini sebab turunnya surat Al-Kafirun. Jadi di sini di kisah ini disebutkan bahwa tokoh Quraisy. Maksud tokoh Quraisy ini maksudnya yang kafir, tokoh-tokoh kafir. Ya, betul. Nah, sahih. Kaum Quraisy mengajak gantian menyembah Allah dan Tuhan mereka. Ya, betul. Itu singkatnya. Tokoh Quraisy mereka menawarkan kepada Nabi untuk menyembah Allah selama 1 tahun dengan syarat setelah itu Nabi menyembah berhala mereka selama 1 tahun juga. Jadi ada negosiasi atau tawar-menawar dalam masalah tauhid. Ini sebab inilah turun surat Al-Kafirun. Tetapi sebelum tawar-menawar ini ditawarkan oleh Quraisy, kita perlu mengetahui dulu keadaan disebut dengan ahwal nuzul, keadaan saat itu. Jadi keadaannya itu saat itu kaum Quraisy itu benar-benar telah mengeluarkan pikiran mereka, ide-ide mereka, dan segala daya upaya mereka untuk menghentikan dakwah Nabi. Antum harus tahu dulu, di balik tawaran ini ada satu tekanan batin mereka, tekanan pikiran mereka. Kaum Quraisy menghadapi perkembangan dakwah Nabi yang signifikan dan menghadapi kekokohan Nabi Muhammad dan para sahabat. Mereka sudah melihat atau mereka sudah berusaha untuk meminta Nabi agar memberhentikan dakwah Islam ini, tapi Nabi itu kokoh, sekokoh-kokohnya. Kokoh seperti akar pohon kurma kalau dalam Al-Quran. Ya, kasyajaratin thayyibah asluha thabit. Akar yang sangat kokoh menusuk ke dalam tanah. Tidak bisa diganggu gugat. Ya, baru muncul ini. Ini jadi sebenarnya tawaran ini kalau dilihat adalah bentuk keputusasaan mereka. Sebenarnya keputusasaan mereka terhadap ikhtiar atau usaha-usaha mereka menawarkan Nabi untuk meninggalkan dakwah. Bayangkan begitu kokohnya Nabi berjuang dengan segala tekanan dan kesulitan. Ya, jangan antum pikir Nabi dakwah saat itu punya fasilitas. Nabi itu susah payah, tapi belum kokoh. Ya, berbagai macam cara sudah dilalui oleh pimpinan Quraisy. Mungkin yang mengerti sirah akan tahu rentetan cara-caranya. Ya, langkah pertama paling rendah, paling dasar, paling pertama mereka menjuluki Nabi dengan julukan-julukan buruk sebagai seorang syair, ahli syair, atau sebagai sihir, tukang sihir, atau tukang dukun, atau satu lagi dijuluki sebagai orang yang tidak waras, orang gila. Ini adalah usaha pertama mereka untuk menjadikan Nabi itu dijauhi oleh orang Mekah dan Nabi itu meninggalkan dakwahnya. Ternyata olok-olok dan ejekan itu tidak membuat Nabi mundur dari dakwah. Nabi terus. Allah berfirman banyak sekali dalam Al-Quran, fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Ada juga fasbir ala ma li hukmi rabbika atau fasbir ala ma yaqulun. Banyak pesan Nabi kepada pesan Allah kepada Nabi agar sabar menghadapi cemoohan mereka. Ya, fasbir ala ma yaqulun. Ada juga wahjurhum hajaran jamila. Udah abaikan.
Kemudian mereka naik lagi. Cara yang kedua, setelah mereka tidak mendapatkan hasil dari mengolok-olok Nabi, naik ke cara yang kedua, yaitu mereka. Jadi setelah cara pertama mereka tidak berhasil mengolok-olok Nabi, masuk ke cara kedua, yaitu mereka melakukan penindasan, penekanan terhadap sahabat-sahabat Nabi yang derajatnya saat itu rendah di kalangan bangsa Quraisy. Seperti Bilal, Suhaib Ar-Rumi, Yasir, dan istrinya Sumayyah, kemudian Ammar, dan seterusnya. Yang mereka statusnya rendah di saat itu, di dalam pandangan Quraisy, itu disiksa oleh mereka. Itu cara kedua. Siksaan terhadap sahabat Nabi tentu ini berat bagi Nabi SAW ketika sahabatnya disiksa, wafat, sahabatnya ditekan. Berat bagi seorang pendakwah, tapi beliau tetap berjuang, tetap maju, tidak meninggalkan dakwahnya. Kemudian mereka mencoba masuk lagi ke cara yang ketiga. Cara yang ketiga, maaf, terbalik. Tadi yang penindasan ini, ancaman-ancaman ini, itu yang ketiga. Yang kedua dulu. Jadi yang pertama tadi olok-olok status Nabi. Yang kedua mereka masuk dari cara menghibur. Jadi membuat hiburan yang memalingkan manusia, memalingkan penduduk Makkah dari Al-Quran. Mereka buat penampilan-penampilan drama, mereka buat alat musik, musik-musik, mereka buat kisah-kisah, dongeng-dongeng dari Persia, mereka mengambil ya dongeng Persia, Romawi diceritakan. Jadi mereka membuat, kalau istilah kita sekarang adalah film-film dan musik-musik dan lagu-lagu, syair-syair lagu yang itu membuat kaum Mekah itu berpaling daripada Al-Quran. Itu cara kedua. Antum harus tahu nih rentetan ini biar ngerti ya, biar ngerti bahwa salah satu cara orang-orang kafir dari zaman dulu menjauhkan umat Islam dari Quran adalah dengan musik dan dengan tontonan-tontonan, dengan apa namanya, cerita-cerita yang fiktif. Ya, semua film fiktif, nggak ada yang benar. Ya, walaupun asalnya benar, pasti banyak bumbu fiktifnya di situ. Jadi itu tontonan dan hiburan adalah cara kedua mereka menjauhkan orang manusia dari Quran. Itu cara kedua. Yang ketiga, ini tidak mempan juga. Kemudian yang ketiga baru penekanan terhadap sahabat-sahabat Nabi yang lemah. Kemudian cara yang keempat, mereka mendatangi pamannya Nabi, yaitu Abu Talib, untuk agar Abu Talib merayu Nabi Muhammad SAW dua kali. Ya, pertama dan kedua Nabi tetap kokoh, wahai pamanku, aku tidak akan pernah meninggalkan ini. Di suatu hadis yang terkenal atau suatu ungkapan terkenal dalam sejarah, bahwa Nabi SAW mengatakan, walaupun saya memiliki matahari dan bulan di tangan kanan, matahari kiri bulan, saya tidak akan tinggalkan dakwah ini. Maka dari situ Abu Talib pun memahami bahwa ponakannya ini benar-benar kokoh atas agama ini, dan dibiarkan, silakan engkau berdakwah dan aku mendukungmu, Abu Talib. Begitu akhirnya. Itu yang keempat. Cara yang kelima, baru mereka melakukan tawar-menawar, memberikan tawaran-tawaran kepada Nabi SAW. Nah, tawaran yang ditawarkan kepada Nabi itu, sebelum tawaran negosiasi akidah, mereka memberikan negosiasi berupa kenikmatan dunia. Ya, kalau kita kumpulkan mungkin ada 4, dalam riwayat-riwayat kalau kita kumpulkan ada 4 tawaran mereka. Tawaran pertama, Nabi ditawarkan untuk menjadi orang yang terkaya. Kalau kamu Muhammad dengan dakwahmu ini, dengan pemahamanmu ini yang kamu sebarkan di dalam kota Mekah ini, kamu ingin menjadi orang terkaya, kami akan kumpulkan harta kami dan kami berikan pada kamu. Kalau memang yang kau ingin, yang kedua, kalau kamu inginkan dari dakwah kamu ini adalah kemuliaan nasab, kemuliaan status di masyarakat, maka kami akan muliakan kamu, kami akan junjung tinggi kamu, kami tidak akan memutuskan perkara sampai engkau yang memutuskan. Kalau ingin kemuliaan, bukan jadi raja, tapi jadi mustasyar, apa ini? Jadi pembina kami semua di sini, menjadi pemutus kebijakan kami semua di kota Mekah. Kalau itu nggak cukup juga, kamu bukan itu juga, kamu ingin lebih dari itu, kamu ingin kerajaan, ingin jadi seorang raja, maka kami akan menjadikan kamu seorang raja di Mekah ini. Menguasai Mekah ini, kami adalah pelayanmu. Begitu. Sampai seperti itu. Terus tawaran berikutnya yang keempat adalah, kalau kamu ingin
adalah di Mekah dengan dakwahmu ini ingin wanita yang paling indah di kota Mekah ini, kami akan carikan yang terindah dan kami berikan kepada. Itu tawaran mereka sebelum mereka menawarkan agama ini, menawarkan negosiasi ibadah ini. Nah, rentetan cara-cara ini semua gagal. Tawaran 4 ini juga gagal. Harta, Nabi tidak menerimanya. Nabi sudah mengerti apa itu harta. Nabi bukan itu tidak ada nilainya di semua, hampir para nabi itu tidak menilai harta hebat sekali. Mereka punya pandangan harta itu kecil di mata mereka. Subhanallah, di antara kelebihan mereka para nabi, harta bagi mereka adalah sangat-sangat kecil. Ya, kalau antum tahu cerita Nabi Sulaiman, bagaimana Nabi Sulaiman itu menyembelih uh, wallahu alam jumlahnya, tapi kurang lebih 100 ya kudanya, karena telah membuat beliau lalai. Kuda itu membuat beliau lalai sehingga beliau terlewat sholat asar. Bagi beliau kuda itu tidak ada nilainya jika kuda itu memalingkan dari agama Allah. Pokoknya kalau para nabi itu harta itu paling rendah, ya subhanallah. Jadi tawaran harta tidak ada akan gunanya bagi para nabi dan para rasul. Kemudian tawaran eh, kemuliaan, bagi mereka tidak ada yang lebih mulia. Semuanya jabatan, semua status nasab di dunia ini tidak mulia. Kemuliaan dengan takwa. Mereka paham. Kemuliaan dengan takwa, inna akramakum indallahi atqakum, yang mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Kemudian kerajaan, mereka tahu raja itu juga tidak sesuatu yang hebat di dunia ini, karena raja sesungguhnya adalah Allah di akhirat kelak. Dan mereka juga paham bahwa status sebagai Rasulullah, utusan pemilik langit dan bumi, perwakilan yang mewakili, yang menjadi penyampai pesan pemilik langit dan bumi, yakni Rasul, utusan, itu lebih tinggi derajatnya daripada seorang raja. Jadi mereka, para nabi itu, tawaran-tawaran dunia ini tidak akan pernah menarik perhatian mereka. Apalagi wanita. Mereka tahu bahwa nanti di akhirat, para nabi tahu bahwa di akhirat akan dinikahkan dengan bidadari. Kita juga semua tahu dalam Al-Quran, وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. Nanti yang laki-laki akan dinikahkan. Allah yang menikahkan langsung. Ada pernikahan di sana antara kita orang dunia dengan wanita-wanita di surga yang disebut dengan hurun ain, ya. Begitu Al-Quran mengatakan. Jadi para nabi itu mengerti masalah. Jadi tawaran ini tidak ada gunanya bagi para nabi. Wa zawwajnahum bihurin ain. Ya, kami akan nikahkan mereka dengan bidadari di surga. Sehingga mereka pun, orang Quraisy, bingung. Duh, ini nggak mau, ini nggak mau, ini nggak bisa. Oh, Rasulullah SAW. Akhirnya ada tawaran berikutnya begini. Muhammad, kalau kamu tidak mau yang 4 ini, ya, kerajaan, kamu tidak mau harta, tidak mau kerajaan, tidak mau kemuliaan, tidak mau kerajaan, tidak mau wanita, mungkin kamu kena penyakit, kata mereka. Ya, mungkin kamu kena penyakit, kami akan datangkan dokter terbaik untuk menyembuhimu. Ya, ini juga sama. Ini udah keluar dari kewarasan lagi. Ini warasnya udah keluar. Ya, mereka menyangka bahwa tidak masuk akal ada seorang manusia menolak 4 tawaran ini. Ditawari harta, kemuliaan, kerajaan, dan wanita, ditolak. Menurut mereka itu nggak masuk akal. Itulah pikiran orang kafir begitu. Itulah pikiran orang yang tidak mengerti tentang hakikat kehidupan ini. Dia berpikir begitu sehingga mereka mengatakan, Muhammad, mungkin kau sakit, kami datangkan dokter terbaik dari luar negeri, ya pokoknya terbaik. Nabi juga tidak mau diabaikan oleh Nabi, dan Nabi selalu menjawab dengan Al-Quran. Selalu menjawab dengan Al-Quran Karim. Sampai pada akhirnya mereka berpikir untuk menawarkan kepada Nabi SAW, yaitu, kita kalau gitu nawarin Nabi tentang ketuhanan aja deh. Dia nyembah Tuhan kita, kita nyembah Tuhan dia. Ya, ini adalah bentuk keputusasaan, bentuk kebodohan, bentuk ketidakyakinan terhadap Tuhan mereka sendiri, bentuk kelemahan tauhid dan akidah mereka. Jadi seseorang yang sudah eh, apa namanya, menjual tauhidnya, menjual Tuhannya seperti ini, ya, menjual penyembahan terhadap eh, yakni menyembah Tuhan selain Tuhannya, maka artinya keyakinan yang ada dalam hati dia sudah lemah. Ya, jadi ini tawaran, sebenarnya tawaran orang kalah ini. Ini tawaran orang yang tidak kokoh dalam meyakini berhala-berhala mereka. Ya. Nah, inilah yang ada di benak orang-orang orang kafir. Biar antum tahu dari kisah ini, orang kafir itu sesungguhnya lemah dalam meyakini Tuhan-Tuhan mereka. Ya, sangat lemah.
Ya buktinya ini. Dan ini akan terulang. Ya kelemahan itu terulang. Cuman saja bedanya mereka tidak menawarkan kepada kita. Ya, tapi mereka lemah sebenarnya. Mereka sebenarnya dalam kebingungan, dalam ketidakjelasan terhadap Tuhan-Tuhan mereka itu sebenarnya. Hanya Allah yang mengetahui. Nah, kaum muslimin rahmati Allah, maka muncullah, turunlah ayat ini eh, sebagai penegas dari Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak bisa, ya, tidak ada hubungannya antara Islam dengan kafir, ataupun sebaliknya dalam masalah tauhid tidak bisa saling berbagi, tidak mungkin, mustahil. Dalam masalah akidah mustahil. Nah, ini tawaran ini di dalam kisah yang ada di dalam buku kita ini, di sini tertulis tawaran setahun. Kamu Muhammad sembah Tuhan kami setahun, dan sebaliknya kami akan menyembah Tuhan kamu setahun, gitu ya. Tetapi ada dalam riwayat lain itu tidak menjelaskan kata 1 tahun, tidak menjelaskan kata 1 tahun. Kisahnya adalah Nabi sedang di Ka'bah, sedang baca Quran. Kemudian Nabi SAW ketika membaca Quran itu menyebut Lata Uzza Manat. Surat An-Najm, ya. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manat ats-tsalitsata al-ukhra. Nabi SAW menyebut Tuhan mereka. Kemudian mereka merasa dihina gitu. Mereka merasa terhina dengan Tuhan itu. Tuhan mereka yang disebut Nabi dalam Al-Quran itu. Kemudian mereka menahan Nabi, wahai Muhammad, kamu jangan keluar dari tempat ini, ya, dari Ka'bah ini, dari masjid ini, sampai engkau dan kami sepakat agar sama-sama menyembah Tuhan kita. Kamu menyembah Tuhan kami menyembah Tuhan kamu. Gitu. Nah, itu permintaan itu hanya saat itu. Jadi ada juga kisah bahwa permintaan itu nggak mesti setahun, tapi saat itu hanya sekejap saja. Turun ayat ini menegaskan bahwa tidak akan pernah Nabi SAW menyembah Tuhan mereka sekejap pun, apalagi 1 tahun. Ya, mustahil. Dengan tegas Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan, Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum 'abiduna ma a'bud, wala ana 'abidun ma 'abadtum, wala antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Jadi turunlah ayat ini. Nah, inilah kisah turunnya ayat. Adapun eh, apa namanya, fungsi ayat ini, di antara fungsi ayat ini adalah ayat ini dianjurkan dibaca sebelum tidur. Dibaca sebelum tidur. Kemudian tadi coba disebutkan kapan ayat ini dibaca. Di dalam sholat dulu. Sholat apa? Silakan bisa diketik. Sholat apa saja kita dianjurkan baca sholat ayat ini. Sholat sunnah apa? Sunnah apa? Ya, ya betul ya. Lengkap semua ya. Baik. Ya, sunnah tawaf. Ini coba terus sebelum tidur. Ya, jadi ada kurang lebih 5 keadaan. Ada 4 qabla, subuh, witir, tawaf. Kurang lebih ada 5 keadaan. Kita lihat ada 5 keadaan ya. Sunnah sebelum subuh, terus setelah maghrib, kemudian sunnah witir, saat witir, rakaat kedua, kemudian juga sebelum tidur, kemudian yang terakhir adalah sunnah saat tawaf. Ini, anak ulangi, anak share ulang ya, anak kirim ulang. Jadi kita dianjurkan membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas sebelum subuh. Coba antum cari di sini dari sebelum subuh, sebelum maghrib, kemudian witir, tidur. Coba apa hikmah? Coba dikira-kira aja. Apa hikmah kok dari sebelum subuh sampai tidur kita dianjurkan baca ini? Bahkan sampai tengah malam witir dianjurkan untuk baca Al-Kafirun ini. Kenapa coba? Coba kira-kira ya. Antum tahu kan tadi surah Al-Kafirun apa isinya, tadi Raffi sudah jelaskan ya. Kira-kira apa yang Allah inginkan? Ya. Iya.
Allah ingin iman kita tuh kokoh gitu. Tauhid kita tuh kokoh gitu. Kok nggak kokoh-kokoh ini? Memble terus. Setiap Desember memble, ulang tahun ikut-ikutan, ulang tahun ikut-ikutan Yahudi, tahun baru ikutan Yahudi. Gimana ini? Hari Valentine ikut-ikutan. Ada patung, foto bareng patung. Mana ini? Mana tauhidnya? Ya, ada patung selfie sama patung. Patung itu dibenci dalam Islam. Ya, ya. Gimana kita tunjukkan antum itu bertauhid, bertauhid. Giliran ada tukang ramal, ikut-ikutan ramal. Gimana ini? Harusnya ramal itu dibuang. Ada garis tangan, dipercayai garis tangan. Ada tanggal kliwon-kliwon. Jumat wajan ada, dipercayai. Gimana? Mana tauhid antum? Begitu. Mana qul ya ayyuhal kafirun yang dibaca? Sehari sampai 5 kali. Ya, mengunjungi candi-candi. Terus ikut-ikutan. La haula wa la quwata illa billah. Jadi nanti kita bahas ayat ini. Tapi antum coba renungkan 5 kali kita disuruh untuk baca di dalam sholat 4 kali, 1 kali dalam saat kita tidur, sebelum tidur. Mana coba tauhidnya? Mana? Ya ayuhal kafirun, ya ayuhal kafirun, wahai orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Mana? Kenapa tidak ada? Itu apa enggak dibaca? Atau dibaca tapi tidak mengerti tujuan dari disyariatkannya dibaca itu, dan tidak, dan ditambah al-ikhlas lagi. Al-kafirun al-ikhlas lagi. Antum udah bukan main. Ahad, Allahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kan begitu. Rakaat pertama al-kafirun, rakaat kedua al-ikhlas. Begitu kan? Sebelum subuh, kemudian sebelum ba'dal maghrib, kemudian witir, kemudian sebelum tidur. Sebelum tawaf, coba tawaf. Ini Anda tutup dengan pertanyaan ini. Apa hikmah? Apa hikmah? Orang tawaf disuruh baca al-kafirun al-ikhlas. Ayo, kira-kira apa hikmahnya? Ini manasik, manasik umroh ini. Ya, dijelasin kenapa ketika kita sholat setelah tawaf menghadap Ka'bah, qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum a'buduna ma'bud. Seterusnya, dan qul huwallahu ahad, Allahu samad. Di depan Ka'bah setelah tawaf. Kira-kira apa? Kenapa surat itu yang dianjurkan? Kenapa enggak surat yang lain? Ayo, kira-kira apa? Naam, mentauhidkan Allah. Betul, ada lagi, barakallahu fiik. Antum bayangin antum tawaf, setelah tawaf antum menghadap makam Ibrahim, menghadap Ka'bah. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, tegas. Betul, tambahan ini bagus. Karena banyak orang, betul, karena banyak orang ketika tawaf Ka'bah, dia mengagungkan Ka'bah lebih dari Allah. Mengagungkan makam Ibrahim lebih dari Allah. Mengagungkan Hajar Aswad lebih dari Allah. Ya, bahaya itu, bahaya. Makanya ditutuplah tawaf itu dengan qul ya ayyuhal kafirun la a'bud. Saya enggak akan sembah kecuali Allah. Ya, gitu. Allah ahad, Allah samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi setelah tawaf itu kita dikuatkan tauhid kita. Tapi apa nyatanya? Ya, enggak terasa gitu habis tawaf itu biasa-biasa aja. Jadi kaum muslimin rahmati Allah, begitu indah surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas satu paket ya. Satu paket kata ulama, Al-Kafirun adalah praktek, ketegasan dalam bersikap. Al-Ikhlas adalah kekuatan tauhid. Makanya kalau antum tidak kuat surat Al-Ikhlas, antum akan lemah dalam Al-Kafirun. Antum harus kuatkan keyakinan antum dengan Al-Ikhlas. Kalau antum kuat meyakini Al-Ikhlas, Allah ahad, 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 samad, antum akan mudah mengamalkan Al-Kafirun. Ya, tapi kalau antum di al-ikhlasnya lemah memahami meyakininya, maka antum akan lemah dalam pengamalan al-kafirun. Begitu. Jadi itulah kaum muslimin yang rahmati Allah. Kurang lebih mukaddimah, afwan jika terlalu lama, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan dibaca, dinikmati ketika baca di tempat-tempat yang tadi sudah kita sebutkan. Jangan lupa sebelum tidur baca Al-Kafirun sambil dinikmati. Oh, saya tegas, saya tidak akan bermain-main tauhid, akidah dengan orang-orang kafir. Saya akan berteman, saya akan bertetangga, saya akan bekerja bersama, tapi untuk tauhid, la. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Lakum dinukum waliyadin. Urusan itu urusan beda-beda masing-masing. Demikian wallahu alam. Barakallahu fikum. Uh, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Tafadhal Ustaz Rafi. Baik, Alhamdulillah. Barakallahu fiik, Ustaz Rahmat. Jazakallahu khairan atas penjelasannya. Alhamdulillah tadi kita telah mendengarkan muqaddimah dari surat Al-Kafirun yang sangat luar biasa sekali ya. Makna dari surat ini. Kemudian tadi ada latar belakangnya, kisahnya diturunkannya surat ini. Insya Allah dari penjelasan tadi,
kita semakin memahami, kemudian kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk apa namanya menguatkan tauhid kita. Baik, kita lanjutkan dengan sesi breakout room. Jadi silakan kepada para peserta untuk masuk ke ruang breakout room masing-masing bersama tutornya. Ya, di sini sudah ada Ustadz Agus Mujib, Ustadz Amin Hussein, Ustazah Hanifah, Ustazah Mega, Ustazah Ika, dan Ustazah Wardah. Silakan untuk masuk ke ruang breakoutnya masing-masing dan melakukan atau berdiskusi, tadabur, tazkiyah bersama para tutornya. Silakan, masih banyak yang di main room ya, untuk bisa pindah ke ruang breakout bersama para tutor yang masing-masing. Barangkali lupa bisa dicek namanya ya. Silakan untuk pindah ke breakout roomnya. Bapak dan Ibu yang belum ada tutornya, boleh masuk ke tutor mana saja yang ada di di daftar breakout room ini. Silakan, masih ada 19, kurang lebih ada 19 nama ya di main room. Bisa pindah ke breakout room bersama para tutor. Ada Ustadz Agus Mujib, ada Ustadz Amin Hussein, ada Ustazah Hanifah, Ustazah Mega, Ustazah Ika, dan Ustazah Wardah. Bisa bergabung dengan siapa saja seandainya belum ada namanya di kelompok.
Jadi kita menghadapi interaksi ini atau tidak? Ah, yang ada bisa di jadi tidak, masyarakat. bisa jadi iya. Ya kan? Ya Ini karena orang kafirnya, non muslimnya mungkin tidak apa ya, seganas atau berupaya seperti zaman Nabi, terutama atau mungkin di wilayah lain, negara lain kan gitu kan. ya, Nah, tapi ada, tadi sudah disebutkan oleh Pak Nur, jadi ada upaya-upaya itu. Nah, dan upaya-upaya itu memang dirasakan tidak secara langsung. Nah, baik. Kira-kira dari 4 ayat inilah a'budu ma ta'budun sampai ayat kelima. Wala antum a'abidu nama a'bud. Ini ada interaksi. Ini menunjukkan apa nih Bapak Bim? Pelajarannya kira-kira ini menunjukkan apa nih? ujian masalah tauhid, Ujian keyakinan masalah tauhid tauhid. kita. Masya Allah, barakallahu fiik. Ada lagi yang berpandangan lain. Ini pelajarannya apa nih? Kalau kita perhatikan ini kan kayak interaksi nih. Kayak interaksi atau diskusi ataupun eh, pandangan gitu. Nah, yang lain boleh? Kalau kita melihat di medsos itu kan kadang-kadang kita itu melihat ada apa benar apa enggak, ini yang saya masih belum, ada orang berselawat atau apa di gereja itu Mas. Dan sebagainya itu saya enggak meyakini apa, kalau memang benar itu bukan rekayasa aja. Ini berarti satu hal yang menyangkut ini apa, antar anu pasukan antar keyakinan jadi. Nah, Cuman karena berita di medsos ya, kita ini bisa percaya bisa enggak gitu saja. ayo. Kok kadang-kadang ada berselawat di dalam gereja dan sebagainya. Baik, barakallahu fiik. Memang fakta di lapangan adalah sebagian dari kita juga itu berbeda dalam memahami sebuah istilahnya toleransi. Nah, sebelum ke sana kita kembali ke pembahasan tadi dulu. Nah, ini 4 ayat ini coba perhatikan. Kira-kira pelajarannya apa? Salah satu pelajarannya adalah apa? Yaitu saling memahami ataupun toleransi. Dan nggak Pak? Ada ungkapan yang bisa dibilang
Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi Bapak dan Ibu sudah sama-sama sesi bersama para tutor ya, menyampaikan tadabbur dan kemudian mengambil hikmah pelajaran, kemudian bertazkiyah dari muqaddimah pembukaan surat Al-Kafirun ini. Kita memasuki sesi terakhir, yaitu eh, kalimat penutup yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustaz Rahmat Hidayat. Insya Allah akan menyampaikan kalimat penutup sekaligus ya menyampaikan tazkiyah dari surat Al-Kafirun ini. Pada Ustaz Rahmat Hidayat dipersilakan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin rahmati Allah, pesan buat ana dan kita semua. Yang pertama, diresapilah surat Al-Kafirun, difahami maknanya terlebih dahulu dari ayat pertama sampai terakhir. Sebelum kita pelajari, silakan pahami maknanya dan mudah insya Allah. Kemudian setelah itu dibaca di tempat-tempat yang dianjurkan oleh Nabi, yaitu sebelum subuh, rakaat pertama, kemudian ba'dal maghrib, rakaat pertama, kemudian sebelum tidur, kemudian witir di rakaat kedua. Kita baca dan kita resapi sehingga benar-benar surat Al-Kafirun setiap hari mengecas atau menambah ketauhidan kita kepada Allah, sikap kita. Dan Al-Kafirun selalu berdampingan dengan Al-Ikhlas. Selalu berdampingan dengan Al-Ikhlas. Al-Ikhlas adalah tauhidnya, Al-Kafirun adalah sikapnya. Tidak cukup kita hanya bertauhid kalau belum bisa bersikap seperti Al-Kafirun. Ya, semoga Allah kuatkan antum dan anda semua untuk memegang kalimat tauhid dan mengamalkannya dan bersikap dengan kuat di atasnya, sehingga ketika kita meninggal dimudahkan oleh Allah untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya fil akhirah. Barang siapa yang kokoh bertauhid di dunia, maka akan Allah mudahkan menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Selamat bertauhid, semoga Allah kokohkan, Allah kuatkan sampai wafat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Rahmat Hidayat. Terima kasih kepada para tutor. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan muqaddimah ya, dari surat Al-Kafirun pada majelis tadarus malam hari ini. Kita sama-sama telah mengambil pelajaran, telah mendengarkan tadi penjelasan mengenai surat Al-Kafirun ya. Sangat menarik apa yang disampaikan. Semoga ini memperkuat keimanan kita, memperkuat tauhid kita, dan kita bisa melakukan seperti halnya yang di dalam surat Al-Kafirun ini, bahwa ada ketegasan di dalam kita, di dalam eh, kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Cukup pembahasan kita pada malam hari ini. Insya Allah kita akan melanjutkan di pekan depan, yaitu tadarus surat Al-Kafirun ayat 1, dan nanti akan disampaikan tugasnya agar bisa memahami terlebih dahulu. Mari kita tutup sama-sama majelis kita pada malam hari ini dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.